Boleh nanya yuk. Ini ada yang nanya tentang obesitas nih, Dokter Arum. Oh iya, gimana itu, Dok? Obesitas itu adalah kondisi inflamasi kalau di kedokteran. Jadi dia semua sel-selnya meradang dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua organ-organnya. Makanya kalau misal kita lihat pada obesitas usia muda, usia 30-an, usia 20-an, itu bisa menyebabkan hipertensi loh. Tensi yang tinggi, dokter saya biasanya tinggi, ternyata memang karena obesitas turunan. Faktor risiko ya, Dok? Faktor risiko, bukan faktor risiko tapi memang jadinya tinggi karena dia obesitas, karena sindrom metabolik kita bilang. Terus gimana nih dok, kalau bisa harus dari umur 20 tahun kita harus minum obat tensi, turuni berat badan biasanya. Kan sekarang banyak minuman enak, makanan enak itu kan boba biasanya. Saya nggak mau menyebut merek tadinya, cuma Dokter Arum yang boba bukan merek, boba itu gelembung-gelembung ya dokter? Iya benar. Gelembungnya loh dokter, ayo. Oh ya, gelembung ya, udah gitu manis kan ya, itu manis, terus gue manis, nah itu ternyata menyebabkan pola hidup kita juga nggak sehat, dan otomatis kejadian diabetes di usia muda itu sangat tinggi, otomatis juga gigi juga banyak yang rusak lah Dokter Arum ya nggak dok? Benar. Makan manis. Gigi anak-anak sekarang juga kan nggak sebagus gigi kita zaman dulu yang kita cuman kenalnya ciki, ya kan? Sekarang kenalnya minuman enak. Dokter Arum sama saya beda satu generasi. Tapi ya nggak juga. Ya beda ternyata, memang kita mau bilang nggak, cuma gimana ya? Beda satu generasi. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan nih dok. Boleh apa nih? Apa ya? Dok, berarti kalau nggak gosok gigi bisa bikin kanker? Bukan begitu. Kalau nggak gosok gigi itu bukan bikin kanker, tapi ada hubungannya. Biasanya kondisi kansernya jadi semakin parah. Contohnya kanker itu yang paling sering di mulut adalah leukemia, dokter. Jadi leukemia itu kan kanker darah ya, kanker darah pada sel darah putih. Pada kondisi kanker tersebut dok, itu ternyata punya manifestasi itu ada tandanya di dalam mulut tuh gusinya bengkaknya tuh nggak cuma 1-2 loh. Kalau leukemia tuh cenderung general semuanya, semua atas, semua bawah, bagian depan, bagian dalam. Nah kalau udah bengkak kayak gitu, kita sudah sebelum kena leukemia itu nggak pernah gosok gigi, udah kotor. Efek dari leukemianya gusinya bengkak-bengkak, tambah kotor. Akibatnya jadi susah makan, kualitas hidupnya menurun. Orang yang cancer itu kan butuh asupan nutrisi yang banyak ya dokter ya. Kalau kesehatan mulutnya aja udah jelek, udah males kan ya makan. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi cancernya menjadi semakin parah. Gitu. Jadi penting sekali menjaga kesehatan gigi dan mulut sebelum terlambat. Karena pada kondisi-kondisi kesehatan umum ternyata punya tanda-tanda juga di dalam mulut. Gitu. Jadi bukan berarti nggak gosok gigi bikin kanker. Enggak kayak gitu. Itu jadinya salah kaprah dokter. Tapi nggak gosok gigi itu akan memperparah kondisi sistemik kita juga. Gitu. Jadi gini dok, kalau dilirik kebersihan gigi itu memang yang utama. Iya. Kalau misalnya gigi kan otomatis tuh nggak bersih giginya, otomatis nggak cuma kanker, semuanya yang tadi yang saya sebutkan bisa kena. Mungkin nggak langsung efeknya, tapi perlu proses dan tergantung juga gen kita untuk ternyata gen kita gampang kanker, bisa aja loh kena kanker basalioma di mulut, bisa aja kena faringitis juga di mulut, bisa kan kalau kita tidak menjaga kebersihan karena kuman-kumannya gampang masuk. Jadi nggak cuma ke cancer, ke semuanya. Iya. Kebersihan ginjalnya itu kan, bener. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, kalau misalnya gigi, nih kalau misalnya makan obat kumur perlu nggak sih dok? Oh, obat kumur. Ya namanya menjaga kesehatan mulut. Ya. Ini saya yang jawab ya karena hubungannya kan sama rongga mulut ya. Obat kumur itu kalau saya selalu ngomong sama pasien tidak digunakan secara rutin tanpa indikasi yang jelas gitu. Karena obat kumur itu apalagi kalau misalnya yang beredar di pasaran itu banyaknya mengandung alkohol malah. Jadi kita tuh sebenarnya obat kumur itu kan tujuan itu menghilangkan bakteri, virus, jamur yang ada di dalam rongga mulut, ya kan? Padahal fungsi obat kumur itu adalah untuk menghilangkan kuman-kuman itu jika kuman itu berlebihan. Itu baru disarankan menggunakan obat kumur. Tapi kalau misalnya kondisinya sehat-sehat aja, saya kurang menyarankan memang. Karena kenapa? Di rongga mulut kita itu juga butuh bakteri, virus, dan jamur yang baik-baik. Jangan sampai mereka
hilang, keseimbangannya jumlahnya jadi terganggu. Nah itu malah nantinya bisa menyebabkan masalah. Jadi sebaiknya menggunakan obat kumur itu tergantung saran dokter dan tidak digunakan terus menerus gitu. Tapi kalau bisa ada pasien yang nanya, saya mau kumur-kumur air garam dok, oh boleh, kalau saya nggak apa-apa, 3 kali sehari aja cukup. Karena kan itu lagi-lagi fungsinya itu antiseptik untuk membunuh virus, kuman dan bakteri, padahal mereka juga kita butuhkan gitu. Jadi harus sesuai dengan indikasi yang jelas. Iya, memang sih, memang kalau saya pribadi pun tidak terlalu suka untuk menggunakan cuci mulut. Pencuci mulut itu dessert tuh. Jadi saya makan ya obat kumur untuk kesehatan mulut. Karena ya tergantung sih obat kumur yang digunakan itu apa. Kalau misalnya tergantung antiseptik tinggi, itu kan berarti kan membuat mati bakteri-bakteri yang kita butuhkan. Jadi di dalam mulut itu ada bakteri-bakteri baik, sampai dari mulut sampai ke anus itu tuh ada semua. Kalau sampai depannya sudah rusak, otomatis di sini juga akan terganggu. Iya, benar. Padahal tahu sendiri, fili-fili usus itu butuh sekali mikrobiota, probiotik, bakteri baik untuk bantu penyerapan mineral, vitamin. Even vitamin D itu pun perlu probiotik untuk menyerap di usus kita. Boleh nanya-nanya tentang kesehatan gigi. Nih, ini apa nih? Apa tuh? Dok, emang pakai behel di tukang gigi lebih besar resikonya di kanker mulut? Ini saya nggak bisa jawab ini. Iya dong. Ini kalau saya jelasin lagi, saya mengulang IG Live Talk yang beberapa minggu lalu. Bisa dicek di Instagramnya Jodental aja. Sudah ada sebelumnya bahas sama Dokter Hardono dengan pakar dari korban tukang gigi Dokter Teres ternyata. Jadi memang iya bisa bikin resiko jadi kanker mulut. Nanti penjelasan detailnya ada di IG Live Talk sendiri. Nah, itu bisa ditonton ya. Mungkin karena iritasi di tempat. Dan mereka kan nggak bersih dong. Kayak pakai behel kan mereka langsung udah asal pakai behel. Tukang giginya pun nggak bisa menginstruksi kebersihan yang diurusin. Nah ini dong, lagi-lagi giginya rapi ataupun giginya itu kalau misalnya kan tukang gigi tuh kadang ada pasien-pasien yang misalnya kasusnya terlalu gampang ya. Jadi di tukang gigi tuh rasanya kayak udah rapi gitu. Nah, padahal itu juga belum rapi, udah nggak bersih ya udah jadi kotor, jadi kanker mulut, iritasi. Apalagi bahan behelnya mungkin yang abal-abal kali ya. Jadi semakin pengaruh. Tapi kalau saya bilang gini, jangan, itu kesehatan, termasuk kesehatan apa yang kita masukkan dalam mulut itu termasuk kesehatan kita. Jangan mengorbankan hanya untuk harga murah. Mengapa di dokter gigi bisa lebih mahal ya? Karena kami belajar otomatis belajar perlu khusus dengan cepat. Terus otomatis bahan-bahannya juga kita carinya berkualitas ya dok ya. Iya benar. Dan juga bahannya jadi yang mau semuanya gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang karena beberapa penelitiannya kan misalnya itu pasti menyebabkan kanker di dokter dental nggak bisa. Cuma itu akan meningkatkan faktor risiko untuk itu. Kalau saya bilang sih seperti itu. Ya itu ya kayaknya ya. Iya. Ini nanyain HIV lagi dengan kebersihan gigi. Mana? HIV kan maksudnya lewat peredaran darah ya. Kalau HIV adalah hubungannya dengan kebersihan gigi. Kalau otomatis kalau sudah punya HIV positif, giginya benar-benar harus dijaga bersih banget karena resiko untuk kena jamur, kena sariawan tuh tinggi banget. Karena Dan banyak pasien saya yang saya bilang ketemu, aduh ketahuannya cuma gara-gara di jamuran. Pas dicek ternyata positif. Jadi resikonya tinggi banget dan memang penularannya kan darah dan memang tidak semudah penularan COVID ya. Kalau COVID kan airborne segala macam. Kalau kita ini itu kan harus lewat darah, kita bersentuhan, cuma virusnya masuk baru bisa berkembang biak. Walaupun kalau daya tahan tubuh kita bagus masih bisa eliminate mungkin. Tapi kalau enggak tetap dia akan salah satu kegedean gigi. Pokoknya kebersihan gigi itu apapun penyakitnya. Aware banget. Jadi memang benar. Dan saya di sini bukan karena kita kerjasama, maksudnya ini lagi di Jodental acara gigi, enggak. Itu kan memang ada evidence base-nya yang kita bisa kita lihat ada jurnal-jurnal penelitian dari luar negeri, di Indonesia juga ada tentang ini. Jadinya benar-benar ternyata ini sangat bermanfaat. Habis ini saya juga mau jadwalin langsung ini bersihin karang gigi. Iya itu dok harus itu.
paling nggak 6 bulan sekali. Cuma sebenarnya tergantung kebutuhan sih dok itu. Ada tipe orang yang gampang banget terbentuk karang, itu harus lebih awal. Tapi ada juga yang 6 bulan, misalnya setiap 6 bulan itu check up itu ternyata karangnya nggak begitu banyak kondisi, dan dia mampu untuk menjaga kebersihan gigi mulutnya itu sangat baik. Kita berani 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya ada tipe orang yang aku kayak udah sikat gigi, nah sikat gigi yang salah itu kadang bikin tetap masih ada banyak kotorannya dok. Nah itulah yang perlu lebih cepat, misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, jadi lebih baik konsultasikan langsung. Gitu. Nah ini dok ada tips deh. Jadi cara menjaga kebersihan gigi dan mulut ya teman-teman sobat Joy Dental semua. Ini beberapa informasi yang bisa inget-inget lah ya. Bagus giginya. Benar. Jadi yang pertama dan sehat jadinya kan. Iya benar itu. Kalau misalnya gigi sehat kan, tuh bisa ngomong loh anak saya bilang kalau gigi kamu sehat, tubuh kamu juga sehat dan kuat. Gitu ya. Itu kayak ada lagu loh dok. Tapi saya nggak mau nyanyi. Jadi cara jaga kesehatan gigi dan mulut yang pertama adalah minimal sikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Itu yang paling penting. Tapi kalau siang-siang habis makan besar, habis makan nasi pengen sikat gigi itu lebih baik lagi ya. Yang kedua adalah makan makanan yang sehat. Hindari makanan yang manis, lengket, terlalu sering itu jangan. Tapi kalau misalnya mau sedikit boleh sesekali, tapi jangan lupa sikat gigi dan berkumur-kumur. Jangan sampai makanan yang manis dan lengket itu nempel di gigi, nanti bisa membuat karang gigi, kemudian membuat gigi berlubang dan juga menyebabkan infeksi tadi. Kemudian yang paling penting lagi adalah ganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali atau tergantung kebutuhan. Ya, kalau misalnya sikat giginya udah mekar dan jenggang itu apa sih? Udah mekar, udah tidak bisa layak pakai, itu sebaiknya diganti saja ya. Terus pakai pasta gigi apapun itu boleh, bebas ya. Terus habis itu hindari merokok, jangan merokok karena merokok itu tidak baik, tidak hanya untuk kesehatan tubuh ya dokter Teres, ternyata juga untuk kesehatan gigi. Benar. Dan bikin kotor gigi juga itu sebenarnya. Setelah itu periksakan gigi dan mulut teman-teman sobat Joy Dental itu minimal 6 bulan sekali secara rutin ke dokter gigi. Ya gitu. Jadi tips menjaga kesehatan gigi dan mulut. Saya tambahin boleh? Boleh dokter. Ada beberapa jurnal juga kalau kita sehabis kena flu, kena batuk pilek itu ganti sikat giginya. Oh iya. Karena itu akan menyimpan di situ. Dan memang beberapa disarankan juga untuk membuat sterilan sikat gigi karena sikat gigi itu memang ternyata sarangnya kuman dan bakteri yang ada gigi. Apalagi kalau kita cuma sikat gigi terus taruh gitu ya dok. Nah itu ternyata penularan resikonya juga akan jadi tinggi. Apalagi kalau sikat giginya tuh kalau di rumah kan dideket-deketin tuh ya. Nah kadang-kadang sudah jauh-jauh dari anak tapi sikat gigi deket-deketan. Anaknya tahu ketularan flu, itu juga dari situ bisa. Virusnya bertahan di situ. Virusnya bertahan di sikat giginya itu. Makanya saya sama pasien saya kalau punya sterilan sikat gigi sterilin aja. Karena memang kalau enggak ya dibuang sekali habis kita kena flu dibuang. Kayak gitu. Jangan lupa juga sobat Joy pakai sikat gigi yang bulunya lembut. Mungkin besok nih harus dilihat di IG-nya Joy Dental gimana caranya karena saya lihat-lihat tuh ternyata banyak yang keliru ya. Iya, banyak yang keliru. Itu kalau konsultasi langsung katanya itu semua. Itu nanti satu materi 1 jam sendiri dong tentang sikat gigi. Saya kuliahnya itu jadi kalau misalnya bersihin karang gigi di Joy Dental dapat free gratis cara membuat gigi. Oke, dokter Anu. Boleh. Dokter Teres, pesan dari dokter lagi dok. Apa nih? Jaga kesehatan aku secara umum ya. Ini karena era new normal dan orang-orang sudah mulai cuek, udah mulai nggak peduli. Saya tuh kalau pulang kan lewat Malioboro karena klinik saya di belakang Malioboro. Itu kira-kira 75% 80% itu tidak memakai masker dengan tepat. Bahkan ada yang nggak pakai masker sama sekali, padahal duduk di area luar atau duduk di mana dan mereka melakukan itu dengan cueknya. Padahal ini new normal itu bukan berarti kita udah balik ke normal loh. Karena angka positifnya, angka kejadian ini masih banyak banget dan itu yang kita harus aware. Mikirnya udah landai nih, tapi ternyata naik lagi. Jadi kalau bisa jagalah kesehatan, pakai masker, jaga distance, physical distancing nih, 1 meter nih kayak sama jauh-jauh nih soalnya. Jadi nggak pakai masker tuh tetap jauh banget. Kita nggak hadap-hadapan, kita ngadep ke kamera masing-masing supaya lidahnya nggak muncat kemana-mana.
Nah itu, terus dari situ, terus olahraga yang cukup, kadang-kadang tuh lupa atau kebablasan malah sekarang mentang-mentang punya sepeda baru, tiap hari sepeda yang tidak sesuai. Habis sepedaan nongkrong di warung kopi, ketemu teman-temannya, nggak pakai masker, minum kopi atau minum teh manis sama gorengan, gak jadi sehat dong. Sehatnya tadi di awal dong, terus habis itu itu jadi olahraga yang cukup, olahraganya hanya moderate, jangan terlalu berlebihan, kenali tubuh masing-masing. Oke, terus dari olahraga, jaga kesehatan dan suplementasi makanan sehat bergizi. Ini katanya dokter Arum pinter masak loh. Saya tuh udah langsung ngiler pengen makan makanannya. Jadi makanan sehat bergizi, suplementasi itu juga kadang mungkin penting. Kalau mumpung lagi kita aware sama kesehatan kita sendiri, cek lah yang perlu dicek. Mumpung masih sehat, mumpung kita masih bisa bernafas dengan baik, ya enggak? Iya benar. Dan jangan lupa jadwalin periksa gigi secepatnya. Joy Dental terbuka sekarang. Ya terus iya. Udah gitu aja. Tapi sesuai dengan protokol normal kan? Oh iya pastinya di Joy Dental kita semua pakai APD lengkap kok, dan juga menjaga nggak cuma kesehatan pasiennya tapi kesehatan kita, kesehatan alat-alatnya, dental unitnya juga. Jadi satu alat satu pasien ya dok ya? Iya benar. Steril lagi. Ya gitu aja saran dari dokter Teres. Ada lagi nggak dok? Udah cukup. Udah ya kebanyakan. Lakukan itu semuanya, semoga sehat-sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Oh iya, walaupun kurang piknik. Iya benar. Kalau saran dari saya ya benar tadi deh, nyontek aja deh, jangan lupa bahagia ya. Dan juga jangan lupa jaga kebersihan gigi dan mulutnya sebelum terlambat ya. Sebelum nanti malah ribet, udah sakit jadi mau ngerawat tuh jadi lebih ribet. Jangan kayak gitu. Pokoknya jaga kesehatan gigi dan mulut. Jangan lupa juga periksa rutin ke dokter gigi, ke Joy Dental, ke klinik gigi Joy Dental paling tidak 6 bulan sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan, bingung, pengen konsultasi langsung, bisa langsung ke klinik gigi Joy Dental ataupun bisa melalui DM Instagram ataupun WA Joy Dental. Luar biasa ya, bisa konsultasi gigi by DM. Iya dong, gitu ya. Ya udah jam 8 lewat ternyata dokter Teres, nggak terasa ya. Kami kan ini pecinta ngobrol. Iya. Udah 1 jam lebih loh kita ngobrol bareng tentang. Semoga bermanfaat ya dokter Arum ya. Iya, benar-benar. Luar biasa. Saya sama ini saya merasa seumur. Wah, semua. Iya. Iya Sobat Joy, ternyata udah nggak terasa sudah 1 jam kita ngobrolin bareng, bahas tentang hubungan kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh kita secara umum. Terima kasih untuk semua Sobat Joy Dental yang sudah bergabung di Joy Live Talk malam ini. Terima kasih juga Dokter Teres, terima kasih banyak. Penuh cinta, jangan lupa Seru bahagia. ya. Seru nih kalau Dokter Ini kayak Teres. cocok deh, besok bisa di ini. Besok dipasangin lagi bahas apa ya? Gitu ya. Ya gitu teman-teman. Siap. Ya terima kasih banyak loh Dokter Teres. Sampai jumpa. Selamat malam dan sampai jumpa di Joy Live Talk berikutnya. Peluk virtual. Sehat-sehat ya. Joy Dental, One Stop Family Dental Care. Bye bye.